Di halaman waduk ada sholat id ini yang diselenggarakan oleh pimpinan Ranting Muhammadiyah Kedur sini. Kita lihat ini juga mulai berdatangan ini. Itu oleh Bapak Kokam dan kepolisian untuk membantu kelancaran mungkin lalu lintas ini. Insya Allah hari ini yang isi khatib sholat Idul Fitri ya Bapak Ikhwanuddin. Ini kita lihat. Masya Allah, ini sekalian yang pakai kursi roda. Ini. Oh ini. Ya Allah, Masya Allah. Ini mulai dari Bokangin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ini kata takmir kita ini. Oh, sawah ini. Saya lihat saya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Saya mau meliput. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya ibu kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allah. Allah
ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Tuhan. Ayat ini menjadi inspirasi kita, menjadi dalil kita bahwa menuju ampunan itu harus surah, hati-hati. Boleh ngapura itu, minta maaf itu harus surah, hati-hati, jangan ditunda. Wajah natin dan bergegaslah menuju surga, arbas samawati wal ardi, yang luasnya terbentang langit dan bumi. Wa'idat lil muttaqin wad dharra. Ayat ini akan sering disampaikan, bahkan di momentum kultum tarawih juga kadang diingatkan bahwa karakter orang yang bertakwa, bahwa karakter hasil dari pribadi yang sudah berkuasa itu adalah pribadi yang terbiasa untuk berinfak fisarroi, dalam kondisi senang, dalam kondisi kaya, wadharroi, dan dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi miskin. Ada kalimat yang menarik di sini, yakni ada penyebutan dharra. Kenapa Allah perlu menyebutkan ad-dharra? Padahal berinfak itu bagi orang yang berkecukupan saja. Mestinya hanya fisarro, tidak ada dharra. Lalu kemudian beberapa guru kita memberikan penjelasan bahwa sebenarnya orang yang dalam kondisi kaya atau dalam kondisi senang, dia berinfak, pada dasarnya dia sudah terlatih ketika dia sudah dalam kondisi susah. Maka ketika dalam kondisi susah dia tetap terlatih untuk berbagi. Dalam kondisi saat dia senang, naik jabatan, meningkat, maka dia akan tetap terbiasa berbagi. Kalau dalam kondisi susah dia sudah tidak mau berbagi, jangan-jangan ketika dalam kondisi sarroh, dalam kondisi jabatannya sudah enak, THR-nya sudah turun, ya, uangnya sudah banyak, dia justru merasa eman, ini adalah hasil usahaku, saya tidak mau berbagi. Maka kata guru-guru kita, orang kaya yang berbagi pada dasarnya dia terlatih ketika dalam kondisi susah dia tetap berbagi. Makanya ada kalimat sarroh wad dharra, dan ini salah satu karakter muttaqin. Di bulan Ramadan kita terbiasa dan dibiasakan untuk berderma. Wal kadhiminal ghaidha, karakter yang kedua adalah dia mampu menahan amarah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, selama Ramadan kita terbiasa untuk diberi ujangan bahwa ketika ada kondisi atau situasi yang menyebabkan kita marah, maka ingatkan dirimu sendiri, ini shaim. Ingatkan dirimu sendiri bahwa engkau sedang berpuasa. Maka menjaga emosi supaya tidak terlalu gampang tersulut emosi, itu adalah salah satu karakter muttaqin, dan itu sudah kita biasakan selama bulan Ramadan. Maka karakter ini harus kita bawa setelah selesai bulan Ramadan, kita masuk Idul Fitri, kita bawa karakter ini di kehidupan setelah bulan Ramadan. Karakter yang ketiga, wal-'afina 'anil nas, orang yang salah al-mukhti hendaklah segera minta maaf, yang dimintai maaf jangan sok-sok jual mahal tidak mau memaafkan. Yang salah mau meminta maaf, yang dimintai maaf mau memberi maaf. Disitulah letak wal-'afina 'anil nas, hamba yang mau menerima maaf dari orang lain, atau hamba yang mau memberi maaf kepada orang lain. Tiga karakter ini kemudian ditutup oleh Allah dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin.
Allah itu innallaha wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika Allah sudah menciptakan jiwa kita, Allah mengilhamkan, bahasa programmer mungkin, Allah menginput ya, Allah menginstal di dalam diri kita ini fujuraha, potensi negatif, wa taqwaha, dan potensi positif atau kebaikan. Makanya pertarungan antara baik dan buruk itu sudah ada sejak di dalam diri kita. Ditawari sesuatu yang tidak boleh tapi kok menyenangkan, makanya akan ada pergolakan batin, diambil atau enggak ya. Sudah ada pergolakan batin, mau yang fujurnya yang terlebih dahulu dikedepankan atau takwanya. 3 karakter tadi ditutup Allah suka pada orang yang berbuat ihsan. Maka potensi kebaikan perlu kita kedepankan sebagai ibadah maliyah. Tadi yang infak itu ibadah maliyah atau ibadah yang berdasarkan pada akhlak yang baik, seperti yang tadi tidak marah, mau memaafkan orang lain, itu ihsan, berbuat baik. Tapi ada kalimat di salah satu tafsir, di tafsir Maruf Labib karangan Imam Nawawi, dan ini juga muncul di Musnad Ahmad, bahwa ihsan itu kita berusaha untuk berbuat baik pada semuanya. Kata Imam Nawawi, laisal ihsan an tuhsina liman ahsana ilaik. Ihsan itu engkau tidak berbuat baik pada orang yang telah berbuat baik padamu. Dzalika mukafa'ah. Itu pekuk bahasa Jawa, atau itu balas budi ya. Kita misalnya mau berinfak hanya kepada orang yang tidak pernah menyakiti kita. Nah, tonggo sing kok setengahnya nyakiti, salah ini bukan lucu. Kita berbuat baik dipilih-pilih ya. Kita berbuat baiknya hanya kepada orang yang telah berbuat baik. Itu bukan ihsan. Innamal ihsan an tuhsina liman asaa ilaik. Justru ihsan itu engkau tetap berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepada. Maka ketika ada orang yang misalnya biyen tapi tak utangi, wah dikei-kei, saya ini butuh, tak wales ya, saya balas ya. Ketika kamu butuh, orang tak kei, gitu. Padahal saya punya. Berarti ihsannya hanya kepada liman ahsana ilaik, tidak kepada liman asaa ilaik. Ketika kita momentum Idul Fitri, kita hanya memberikan maaf kepada orang yang berbuat baik kepada kita, yang berbuat buruk kita obah untuk memberikan maaf, bukan ihsan. Ihsan itu justru kita berkomitmen kepada kebaikan kepada orang yang terampuni oleh Allah, amin. Dan kita menjadi pribadi yang semakin lebih baik dalam memandang harta dan dalam memandang akhlak yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah menerima seluruh rangkaian ibadah kita, baik siang kita, sholat kita, qiyam kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuballighuna biha jannatak wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ma taqaddama min dhanbi. Itu fitrah itu kemudian juga kita implementasikan dalam memandang harta, bahwa harta yang kita miliki semuanya adalah min ata'illah, dari pemberian Allah, dan kita bagi sesuai dengan
tuntunan Allah itu kembali ke fitrah. Fitrah juga bermakna suci. Alhamdulillah, ini rekan-rekan kita atau teman-teman kita setelah mengadakan sholat Idul Fitri ini, pemuda atau rekan-rekan kita ini semangatnya luar biasa ini. Tadi sudah ringkes-ringkes atau ini untuk bersih-bersih terpal atau mungkin karpet. Pokoknya untuk peralatan sholat Fitri sekarang ini mau diusung, mau ditaruh di tempatnya semula ini. Alhamdulillah, masya Allah, ini rekan-rekan kita ini ya nih. Ya Allah, ini. Nah, ini kita lihat ini, kita lihat. Nah.